sang kuncen berteriak kepada kita, "Cepat kamu panaskan air, bikin kopi pahit, dan siapin rokok kretek." Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Jumpa lagi bersama mahasiswa siluman. Pada video kali ini, kita akan menceritakan pengalaman dari hero survival ketika mendaki Gunung Wilis pada tahun 1995. Seperti apakah pengalamannya? Langsung saja, mari kita ke cerita. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke cerita, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik baru dari kami. Gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gunung Wilis merupakan sebuah gunung nonaktif yang terletak di antara 6 kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Ketinggian gunung ini adalah 2.552 mdpl. Kawasan Wilis terbagi menjadi 6 kabupaten yang sering disebut Tunggal Rogo Mandiri, Tulungagung, Nganjuk, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, dan Kediri. Puncak Gunung Wilis pun terletak di 6 perbatasan antara kabupaten di atas. Sehingga puncak Gunung Wilis memiliki view yang sangat indah serta kawasan hutan yang masih asri atau belum banyak dijamah manusia. Selain masih asri dan jarang dikunjungi para pendaki, daerah perbukitan Gunung Wilis juga pernah dilalui oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman sebelum melakukan serangan 11 Maret ke Yogyakarta. Bahkan hingga sekarang beberapa tempat untuk mengenang sang pejuang besar itu pun masih ada. Seperti monumen sederhana di daerah Kebun Kopi Kondangan, Desa Kare, Kabupaten Madiun, tepatnya di Dusun Jeladri dengan nama Monumen Brawijaya. Kali ini saya mau menceritakan pengalaman saya mendaki Gunung Wilis. Kalau tidak salah di bulan November tahun 1995. Sebenarnya pendakian gunung saya tersebut tidak termasuk dalam agenda ekspedisi gunung-gunung di Jawa Timur. Cuman karena ajakan seorang teman dari Mapala Kota Kediri, akhirnya saya mengiyakan karena saya tertarik sekali dengan sejarah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Singkat cerita, akhirnya saya mampir ke Kota Kediri untuk bertemu kawan lama. Sebut saja namanya Bambang. Dari teman saya itu dikenalkan beberapa anak Mapala dari Kota Kediri, Tulungagung, dan Ponorogo. Akhirnya saya dikenalkan dengan mereka semua. Karena banyak banget, jadi saya nggak bisa hafal mereka satu persatu. Yang saya ingat adalah Adi, Coki, Feni, dan Novi. Karena mereka yang akan menemani saya pendakian di Gunung Wilis. Setelah ngobrol semalam suntuk dan diceritain yang serem-serem oleh Feni dan Coki tentang pengalaman mereka ketika mendaki beberapa gunung, saya sempat bimbang dan ragu. Saya bilang ke Feni dan Coki, "Jangan nakut-nakutin saya dong, saya kan mau mendaki gunung, pengen jalan-jalan dan menikmati pemandangan alam sembari belajar sejarah tentang jalur gerilya Jenderal Sudirman." Akhirnya mereka tertawa terbahak-bahak karena melihat keluguan saya malam itu. Singkat cerita, kita beristirahat dan tidur nyenyak tanpa mimpi cerita seram dari Feni dan Coki di rumah teman saya, si Bambang. Paginya kita bangun, mandi dan sarapan, dilanjut mengecek perbekalan sekalian belanja logistik untuk pendakian ke Gunung Wilis nantinya. Singkat cerita, kita akhirnya sampai ke base camp Mojo jam 11 siang kalau nggak salah. Kita beristirahat sebentar dan makan siang di sekitar base camp dengan lahapnya karena perut sudah sangat lapar. Sebelum kita mulai pendakian jam 1 siang, tiba-tiba Adi bawa orang yang tidak kita kenal sebelumnya. Katanya sih penunjuk jalan atau dibilang kuncen. Saya lupa namanya. Rambutnya gondrong sebahu dan berewokan. Cukup sangar juga penampilan sang kuncen dengan pandangan matanya yang sangat tajam. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, yang saya lihat tatapan sang kuncen saat itu
melihat ke Coki dan Feni seperti pandangan menyelidik. Sang Kuncen berkata kepada saya, "Teman kamu ada yang bawa banda, jangan dibawa naik gunung." Aku tidak mengerti apa maksudnya banda, kata Sang Kuncen. Saya diam aja, gak ngerti maksud dari Sang Kuncen. Bambang berbisik di telinga saya, "Banda itu jimat, Her." Kembali kita cek peralatan. Kita bawa tenda 3 picis, logistik makanan, air untuk keperluan masak-memasak di perjalanan ngecamp nantinya. Kita berdoa dan langsung start pendakian. Berjalan sekitar setengah jam. Posisi sebagai leader Sang Kuncen, disusul Adi, Feni, Coki, Novi, saya, dan Bambang sebagai sweeper. Karena Bambang pernah 2 kali mendaki Gunung Wilis dengan jalur yang berbeda. Perjalanan berupa jalan kecil setapak yang landai. Jalur tersebut sepertinya jarang dilalui oleh pendaki karena banyak tertutup semak belukar di kanan kirinya. Sekitar 1 jaman kita berjalan, akhirnya sampai di pos 1. Ada sebuah tanah lapang yang cocok untuk beristirahat. Lagi enak-enaknya kita istirahat, tiba-tiba Feni dan Novi teriak-teriak. Ternyata ada beberapa pacet yang hinggap di badannya. Di kaki saya pun dan teman-teman banyak dihinggapi oleh hewan penghisap darah tersebut. Memang di jalur tersebut hutannya sangat rapat dan lembab. Kita lanjut jalan lagi menuju pos 2 dengan kondisi jalan setapak kecil yang sempit dan jurang di sebelah kiri. Posisi leader kita dipandu oleh Sang Kuncen, disusul Adi, Feni, Novi, Coki, saya dan Bambang sebagai sweeper. Banyak pohon tumbang di sepanjang jalur pendakian dan tumbuhan berduri, makanya Sang Kuncen bawa golok untuk menebas dan membuka jalur rimbanya semak. Setelah 2 jaman kita berjalan, ada sebuah tanah lapang yang cocok untuk membuka tenda, kira-kira 4-5 tenda. Di sini tampak pemandangan Gunung Wilis dengan puncak-puncak yang sangat bagus dan indah sekali. Waktu sudah menunjukkan sore hari, kira-kira jam 3-4 sore. Kita lanjut lagi jalan menuju pos 3. Entah beberapa jam kita berjalan dengan jalan yang semakin menanjak. Keringat saya bercucuran dengan derasnya. Hawa dingin pegunungan menjadi panas di badan. Saya melihat di atas ada burung elang yang sangat besar, terbang meliuk-liuk dengan lincahnya, seolah sedang mencari mangsa di sore hari itu. Sang Kuncen berkata, "Kita sebaiknya beristirahat di sini dan mendirikan tenda di pos 3 karena waktu sudah mau maghrib." Pos 3 tempatnya cukup luas. Ada 1 tenda pendaki yang sudah di sana sebelumnya dan kita berkenalan dengan mereka, ngobrol-ngobrol sembari mendirikan tenda. Saya lupa pendaki dari kota mana, kalau nggak salah dari Jawa Tengah. Setelah tenda kita didirikan, dilanjut dengan masak-masak makanan khas pendaki. Apalagi kalau bukan mie instan campur nasi disertai lauk pauk abon sapi. Malam itu kita makan dengan nikmatnya. Setelah itu dilanjut ngobrol-ngobrol sembari minum kopi dan teh hangat di tengah dinginnya malam di lereng Gunung Wilis. Sang Kuncen duduknya agak menyendiri dan saya lihat hanya merokok terus-menerus. Sampai rokok-rokok kita setengah sudah habis dihisap oleh Sang Kuncen. Saya bergumam dalam hati, gila juga nih si Kuncen, ngerokok udah kayak kereta api. Tapi herannya kok buat nanjak ya, dan gak ngos-ngosan kayak kita. Tiba-tiba pandangan mata saya seperti melihat sesosok ular besar yang melingkari punggung gunung. Coki dan Feni berkata, "Her, kamu lihat apa? Sampai bengong gitu sampai kopinya tumpah dan gak sadar." "Gak apa-apa, Fen. Kamu lihat ular besar itu ya melingkar di atas puncak gunung?" Coki bertanya sembari menunjuk dengan ujung telunjuk jarinya. Sang Kuncen spontan berkata, "Saru mas, jangan nunjuk-nunjuk di gunung ini jika lihat penampakan." "Ah, saya mau tahu aja, masa gak boleh sih nunjuk-nunjuk?" "Kamu bisa lihat juga, Her. Saya juga melihat kok," saut Feni. Bambang, Novi, dan Adi hanya bengong saja sembari merokok lihat ke ujung puncak Gunung Wilis. Sang Kuncen berkata, "Mohon maaf Bang Coki dan Mbak Feni, itu bandanya disimpan saja, jangan dipakai.
taruh di dalam tas. Kelihatannya penghuni gunung ini tidak suka dengan kalian. Akhirnya Coki dan Feni terdiam beberapa saat. Bambang langsung menyuruh mereka untuk minum tehnya lagi. Sementara Sang Kuncen tidak mau bergabung dengan kita. Dia malah menyendiri di bawah pohon. Anehnya, kok dia tidak kedinginan seperti kita-kita yang sudah memakai jaket tebal, sarung tangan, dan kaos kaki tebal. Kira-kira jam 9 malam lewat, kita semuanya masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Saya lihat Sang Kuncen masih ngobrol-ngobrol dengan pendaki dari Jawa Tengah. Di tengah api unggun yang dibuatnya, entah beberapa lama saya tertidur. Tiba-tiba kita semua dikagetkan oleh teriakan Feni di tenda sebelah. Dia tidur berdua dengan Novi. Saya dan Bambang ngecek ke tenda sebelah. Saya lihat cuman Adi doang. Mana si Coki? Mana si Feni? Kok gak ada mereka di dalam tenda? Tiba-tiba saya sama Bambang dikagetkan oleh suara meracau laki-laki dan perempuan. Ketika saya tengok ke arah belakang, gak taunya suara itu berasal dari Coki dan Feni. Seperti orang yang kesurupan dan berantem entah dengan siapa. Saya dan Bambang tidak bisa melihat apa-apa di depan mata kita. Gerakan mereka seolah seperti berantem, seperti adegan film laga. Coki dan Feni seperti bergumul dengan sesuatu yang tidak kelihatan bagi mata saya. Yang saya lihat, mereka berdua loncat-loncat seperti memeragakan sebuah jurus silat. Dan juga badannya terbanting-banting ke tanah dan bangun lagi. Dan mereka juga membentur-benturkan pohon di area kita ngecamp. Tiba-tiba Sang Kuncen melerai mereka. Dan saya lihat si Kuncen berbicara dengan logat bahasa yang saya gak ngerti, seperti membaca sebuah mantra-mantra. Coki dan Feni berhasil tubuhnya dipegang oleh Sang Kuncen. Gak lama kemudian, Sang Kuncen menyemburkan air dari dalam mulutnya ke arah mereka. Kemudian mereka berdua terjatuh dan tidak sadarkan diri. Saya dan Bambang melihat adegan tengah malam itu bengong saja. Sang Kuncen berteriak kepada kita, "Cepat kamu panaskan air, bikin kopi pahit, dan siapin rokok kretek." Mendengar dia berkata lantang seperti itu, saya dan Bambang segera melakukan apa yang Sang Kuncen perintahkan. Gak lama kemudian, Sang Kuncen menyalakan rokok kretek tersebut, tapi tidak dihisap oleh dia, melainkan ditaruh di atas gelas kopi pahit yang kita siapkan tadi. Saya sama Bambang hanya bengong saja melihat Sang Kuncen komat kamit membaca doa. Saya lihat tenda seberang juga tidak ada suara. Novi dan Adi mungkin mereka pada tertidur lelap di tendanya masing-masing. Gak lama kemudian Sang Kuncen mengusap dahi Feni dan Coki yang sedang tertidur pingsan. Tampak keringat membasahi dahi Sang Kuncen, padahal malam itu udara sangat dingin sekali. Tidak lama kemudian terdengar suara arangan Coki dan batuk-batuk sembari memegang kepala dan badannya yang seperti sakit sekali. Beberapa menit kemudian terdengar suara Feni batuk-batuk. Tangannya memegangi lehernya dan seperti menahan kesakitan yang sangat luar biasa. Mereka bengong melihat kita pada ngeliatin Feni dan Coki. Coki berkata, "Kenapa ya badan saya bisa sakit begini? Seolah ada yang menggerakkan badan saya tanpa kehendak saya." Feni juga menyaut, "Sepertinya ada yang mengendalikan tubuh saya di bawah alam sadar kita." Sang Kuncen berdehem dan dia berkata, "Kan saya bilang apa, banda atau jimat yang kalian pakai hendaknya dimasukkan di dalam tas atau tinggalkan di bawah base camp tadi. Penghuni di gunung ini marah kepada kalian berdua. Makanya kalian tadi diganggu dan tidak sadarkan diri." "Jimat apaan? Ini memang saya dikasih pemberian dari paman saya buat jaga diri tanpa dikasih tahu seperti apa bentuknya." "Saya juga gak ngerti jimat apaan yang dimaksud Pak Kuncen." "Ya sudahlah, kita istirahat saja. Nanti saya obrolin begitu kita turun gunung." Dengan raut muka seperti kesal mendengar keterangan dari Coki dan Feni. Akhirnya kita masuk ke dalam tenda dan berusaha untuk tidur. Saya sama Bambang sempat berbisik, "Bang, kira-kira apa ya jimatnya yang dipakai sama Coki dan Feni?" "Ah, sudahlah, gak usah dibahas, Her.
Saya sudah ngantuk, besok kan kita persiapan puncak. Ya sudahlah, saya paksain untuk tidur. Baru mulai terlelap tidur, tiba-tiba saya pengen buang air kencing dan BAB. Terpaksalah saya keluar tenda dan melangkahi mereka semua yang pada tidur. Begitu saya mau jalan cari tempat untuk buang hajat, saya lihat sang kuncen tidurnya hanya pakai sarung dan bersender di bawah pohon dan tertidur dengan lelap. Selesai saya buang hajat, saat mau balik ke tenda, dengan mata yang sudah mengantuk dan penerangan senter yang sudah redup, tiba-tiba ada angin semilir berhembus dan bunga melati yang sangat kuat, disertai kabut tipis seperti warna kunyit. Tampak ada bayangan samar-samar membentuk sosok wanita cantik, layaknya seorang putri keraton, memakai pakaian kuning gading dan bawahannya memakai kain jarik seperti motif batik, di bawah temaramnya penerangan api unggun. Badan saya merinding bukan kepalang sampai ke ubun-ubun. Ini orang beneran apa ada anak gunung berpakaian seperti penari atau putri-putrian zaman sekolah saya dulu? Saya masih tegak berdiri, serasa terkunci kaki saya untuk melangkah ke arah tenda. Sosok putri berpakaian kuning gading dikelilingi kabut tipis di sekelilingi tubuhnya, memakai ikat kepala yang terbuat dari emas dan ada batu-batu berwarna yang menempel di ikatan kepalanya. Di lehernya juga ada kalung membentuk seperti kelopak daun warna emas. Di lengannya juga ada gelang yang terbuat dari emas. Saya cuma berdoa dalam hati dan berharap ini mimpi dan halusinasi saja, agar cepat terbangun dari tidur dan bisa lihat terbitnya matahari secepatnya. Entah apa, seperti ada suara yang ngobrol di dalam batin saya dengan sosok putri tersebut. Padahal saya teriak-teriak pingin bangunin sang kuncen, tapi tidak terdengar oleh kuping saya sendiri suara itu. Tiba-tiba ada suara di telinga saya. "Selamat datang Denmas di tempat saya." Suara itu berulang-ulang terdengar di telinga saya. Saya lihat kiri kanan, tapi tidak ada orangnya. Saya hanya melihat sosok putri cantik tersebut tersenyum dan tangannya seperti bersedekap, layaknya orang-orang mengucapkan salam dan hormat di acara kawinan. Saya hanya memandang sosok putri tersebut. Saya cuma membatin saja dalam hati, mungkin ini hanya mimpi. "Mohon maaf, putri namanya siapa?" "Nama saya Heru. Saya mendaki Gunung Wilis ini dengan teman-teman. Saya tidak ada maksud apa-apa di gunung ini. Mohon maaf kalau saya dan teman-teman mengganggu ketenangan sang putri di sini." Sosok putri itu pun menjawab dengan senyuman yang cantik dan menawan. "Nama saya Dewi Roro Denmas. Saya tahu Denmas itu dulunya siapa. Nanti Denmas tanyakan sendiri kepada ibu dan nenek Denmas suatu saat nanti." Tiba-tiba di belakang sang putri tersebut muncul beberapa sosok berpakaian seperti hulu balang kerajaan zaman dahulu, dengan memakai baju tidak ada lengan dan terbuka di bagian dadanya, serta memakai celana di bawah dengkul dengan membawa tombak di tangannya. Dan kemudian ada satu sosok pemuda gagah yang bertelanjang dada serta celana hitam panjang di bawah dengkul. Sosok pemuda tersebut hanya dibalut kain bermotif ukiran. Benang emas melintang di dadanya dan menyelempang pedang di belakang punggungnya. Dan pedang itu tingginya melebihi tinggi kepalanya, memakai ikat kepala warna kuning gading. Untung pedang tersebut berbentuk seperti kepala burung elang. Sosok pemuda tersebut memberikan salam hormat kepada saya sembari tangannya bersedekap di dada. "Selamat datang Denmas di tempat saya." Saya merasa mau kencing berdiri. Badan saya basah kuyup oleh keringat dingin karena melihat penampakan sosok-sosok astral di luar batas nalar dan logika saya. Ada apa ini sebenarnya? Kok saya bisa melihat yang seperti ini? Kok teman-teman dan sang kuncen pada nggak bangun melihat penampakan beberapa sosok orang berpakaian kerajaan sebanyak ini? Dewi Roro berkata, "Teman Denmas ada yang membawa jimat dan kelakuannya sombong sekali di gunung ini. Mereka menantang para penghuni gunung ini." Teman Denmas itu akhirnya bertarung dengan penghuni gunung ini serta pengawal-pengawal saya.
Sosok Dewi Roro hanya tersenyum kepada saya dan menghampiri saya dengan jarak yang begitu dekat sekali. Tiba-tiba batin saya menjawab, "Maafkan saya Dewi, akan saya beritahukan kepada mereka nantinya." Sosok Dewi Roro hanya tersenyum kepada saya dan menghampiri saya dengan jarak yang begitu dekat sekali. Saya gugup dan keringat di dahi bercucuran seperti butiran jagung. Bau bunga semakin santer di hidung saya. Sosok Dewi Roro berkata, "Denmas diterima baik di tempat saya, tapi tolong jaga kelakuan teman Denmas di gunung ini." Sembari tangannya menepuk-nepuk pundak dan menepuk pipi saya. Saya berkata dalam hati, kok tangannya seperti busa begitu kena pundak dan pipi saya, bukan seperti orang kebanyakan. Saya hanya menundukkan kepala dan mengiyakan ucapan sang dewi tersebut. Sembari tangannya masih berdekap di dada, tiba-tiba angin berhembus kencang disertai suara derap kaki banyak sekali. Begitu saya melihat rombongan kerajaan tersebut hilang bersamaan dengan hembusan angin dan kabut tipis warna kekuningan. Percakapan saya dan sang dewi dan pemuda memakai pedang tersebut bukan seperti percakapan orang pada umumnya, bisa mendengar suara sendiri, melainkan dengan suara batin. Saya jatuh dan terduduk lemas di depan api unggun. Untungnya api unggun tersebut tidak membakar celana saya. Badan saya panas dingin, jantung berdegup kencang sekali. Setelah mengalami peristiwa tadi, tiba-tiba sang kuncen menyamperin saya. Dia bersikap seolah-olah mau menyembah saya. Saya kaget setengah mati. Saya pikir sosok astral yang mau menghampiri dan menakut-nakuti saya, ternyata dia adalah sang kuncen. Tapi sang kuncen menceritakan apa yang saya alami barusan. Padahal perasaan saya, Pak Kuncen itu tidur dengan bersender di bawah pohon. Kakinya bersila seperti orang bertapa serta sarungan. Mana mungkin dia melihat. Saya teriak-teriak saja, dia gak bisa bangun. Kemudian saya bilang, "Mungkin Bapak capek dan kurang tidur serta makan. Bapak dari tadi saya lihat cuma ngerokok dan ngopi-ngopi aja. Gak mau gabung makan dengan kita-kita. Mungkin saya dan Bapak sama-sama mimpi kali ya." Saya tertawa sembari menutup rasa ketakutan saya karena sang kuncen tersebut melihat adegan saya ngobrol-ngobrol dengan penghuni Gunung Wilis. "Sudahlah Pak, saya mau tidur dulu. Ini pakai sleeping bag saya." Sembari saya mengambil sleeping bag dalam tenda. Saya lihat Adi, Coki, Feni, Novi, dan Bambang tidur dengan pulasnya di 3 tenda tersebut. Tidurnya di dalam Pak Kuncen, nanti masuk angin kalau tidur di luar. Akhirnya sang kuncen tidur dalam tenda bareng saya dan Bambang. Saya tidur hanya memakai jaket tebal dilapis dengan raincoat. Tengah malam kita tertidur dengan nyenyaknya tanpa ada gangguan apapun, hanya ditemani suara-suara binatang hutan. Paginya kita bangun sekitar jam 6 pagi. Begitu kita lagi siap-siap, gak lama kemudian hujan turun dengan sangat derasnya. Kurang lebih 1 jaman hujan agak reda sedikit dan gerimis. Kira-kira jam 8 pagi kita start menuju puncak. Jalan menuju puncak semakin terjal dan licin karena jalur basah terkena air hujan tadi pagi. Napas kami sudah terengah-engah. Posisi depan ada Coki, Feni, Novi, Adi, saya, Bambang, dan sweeper sang kuncen. Sempat kita istirahat sebentar setelah 2 jaman berjalan. Dilanjut lagi berjalan semakin nanjak dan tidak ada bonus. Kita sudah melewati batas vegetasi hutan. Jalur semakin menyempit. Kira-kira jam 11-an kita sampai di puncak Gunung Wilis. Gunung Wilis memiliki banyak puncak. Kita tiba di puncak 17, puncak tertinggi Gunung Wilis, 2565 mdpl. Puas kita berfoto-foto di puncak Gunung Wilis. Ditemani secangkir teh hangat dan beberapa hisapan batang rokok, kita pun bergegas turun. Tiba-tiba Feni nunjuk ke arah salah satu puncak. "Itu apaan ya? Apa ada sebuah rumah seperti cungkup makam?" "Hus, Saru, jangan nunjuk-nunjuk di gunung ini," ucap sang kuncen. Dan tiba-tiba Coki berteriak. Badannya terjatuh, kakinya seperti ada yang menyeret,
tapi tidak terlihat oleh mata kita. Kita semua bengong melihat apa yang terjadi pada kaki Coki. Seperti ada yang narik, tapi tidak bisa melihat sosoknya. Kondisi waktu itu masih siang hari, tapi langit tampak agak mendung. Sang kuncen berlari dan memegang tangan Coki. Kita semua panik, apalagi Adi, Feni, dan Bambang. Mereka sempat berkata, "Istighfar." Nampak Coki kesakitan. Ada robekan celana di dengkulnya dan mengeluarkan darah. Feni spontan mengambil syal melilit di lehernya dan mengikat dengkul Coki agar darah tidak keluar banyak. Akhirnya kita menuruni puncak dengan perlahan. Coki masih berjalan walaupun tertatih, kadang terjatuh terpleset karena licinnya jalur. Singkat cerita, kita sampailah ke tenda. Novi ambil kotak P3K di dalam tasnya dan mengobati si Coki. Saya dan Bambang membereskan tenda. Adi dan Feni masak air dan menyiapkan makanan. Setelah luka Coki diobatin dan kita kelar makan siang, dilanjutkan membereskan semua peralatan serta memungut sampah bekas makanan kita tadi. Kurang lebih jam 2 siang kita turun. Saya merasa kok keril berat banget ya. Padahal logistik sudah semuanya kita habiskan pas perjalanan naik. Paling cuma isi air dan roti-roti saja. Semuanya merasakan demikian. Memang semuanya kita membawa trash bag untuk sampah dari logistik kita selama di jalan tadi. "Sebentar, stop dulu ya. Saya capek banget, kok tas semakin berat ya?" ucap Adi. "Iya Di, gila kok tas saya juga berat samat." Bambang pun menyaut, "Her, tas kamu tukeran sama tas saya. Gak kuat nih, berat banget." Dan Novi pun juga sama. "Saya udah gak kuat lagi bawa keril ini." Dan sang kuncen cuman berdem saja sembari menyalakan rokoknya. Saya bertanya, "Pak, ada apa ini?" Dan sang kuncen menjawab, "Ayo jalan terus, jangan lama-lama di hutan ini. Banyak makhluk yang nempel pada kalian, pengen ikut semua. Turuti kata saya." Begitu instruksi sang kuncen. Spontan akhirnya kita semua merasakan fenomena yang sangat ganjil dan mengikuti perintah sang kuncen. Akhirnya kita bergegas turun dengan agak cepat. Tiba-tiba Feni berteriak, "Kamu siapa? Jangan ikutin saya terus." Sang kuncen langsung kumat kamit. Gak lama kemudian dia berkata, "Ayo jalan terus, jangan pedulikan suara dan apa yang kalian lihat di jalur." Saya, Bambang, Adi dan Novi hanya bengong saja. Coki hanya nunduk saja dan berjalan terus. Tapi anehnya, Coki jalannya sudah normal banget, kayak gak kesakitan. Padahal dengkul lukanya walaupun sudah diperban tetap kelihatan darahnya. Waktu sudah menunjukkan sore hari, kira-kira jam 4-an. Kita akhirnya sampai di pos 1. Kita beristirahat sebentar sembari mengatur pernapasan dan minum. Kita lanjut jalan menuju base camp. Kira-kira sudah 1 jaman berjalan. Tiba-tiba Coki langsung berjalan ke depan dengan cepatnya. Tapi suaranya kayak menggerang seperti orang marah-marah. Anehnya, saya lihat mata Coki melotot dan merah. Kayak suara orang kumur-kumur tapi keras banget raungannya. Bambang manggil-manggil Coki, "Jalannya santai aja dong." Tapi Coki tidak menghiraukan suara Bambang. Sang kuncen berkata, "Sudah, biarkan saja. Ayo jalan terus, jangan sampai maghrib di jalan." Tapi posisi kita berjalan masih kelihatan Coki walaupun terpisah 20 meteran di depan kita. Tiba-tiba Feni tertawa ngikik-ngikik dengan kerasnya. Saya, Adi, Novi, dan Bambang langsung merinding begitu melihat ketawanya Feni. Seperti suara wanita serak pakai speaker ratusan watt. Matanya Feni melotot ke kita seperti marah-marah. Adi dan Novi langsung membacakan doa dan memegang tangan Feni. Sang kuncen mengejar Coki dan memegang badannya seperti membaca doa-doa, dan akhirnya kita beristirahat sebentar. Feni dan Coki mulai ngamuk-ngamuk lagi. Tas keril yang ada di punggung mereka masih dilempar ke arah kita-kita. Saya, Bambang, Adi, Novi jadi ketakutan.
Gak lama kemudian mereka berdua berantem, saling mencekik antara Coki dan Feni. Saya, Bambang, Adi dan Novi melerai mereka berdua yang berantem. Tapi mereka kuat sekali. Padahal Feni perawakannya itu kecil, tapi tenaganya kayak binarawan 10 orang. Begitupun juga dengan Coki yang badannya kurus. Kita semuanya terpental. Saya lihat sang kuncen hanya duduk bersila saja. Matanya terpejam sambil mulutnya kumat kamit seperti membacakan mantra. Yang kita dengar suara dari mulut Feni dan Coki hanya teriakan dalam bahasa Jawa yang kita tidak tahu apa artinya. Kaleh, kaleh, kaleh. Gak lama kemudian sang kuncen seperti berkelahi dengan Feni dan Coki. Dan akhirnya sang kuncen berhasil mengunci tangan Coki dan Feni sambil baca doa-doa. Kemudian tangannya diusapkan ke mukanya Coki dan Feni. Akhirnya Coki dan Feni terduduk lemas di tanah. Sang kuncen meminta air kepada saya. Mas Heru, minta air sampean. Cepet bawa sini. Sampean doa juga ya. Saya bingung dan ngomong, doa apaan ya pak? Saya nggak ngerti. Sang kuncen berkata, doa aja sebisa yang kamu ingat. Akhirnya saya berdoa dalam hati dengan mengasihkan botol air minum kepada sang kuncen. Kemudian sang kuncen menyiramkan air ke kepala Feni dan Coki. Tiba-tiba mereka berdua terbangun dan kaget. Kenapa kepala dan bau saya jadi basah begini? Memang tadi hujan ya? Kuncen tersebut berkata, mohon maaf Mbak Feni dan Bang Coki. Kalung di Mbak Feni dan ikat pinggang di Bang Coki tolong dilepas. Karena makhluk-makhluk di sini tidak suka dengan kodam di kedua benda tersebut. Adi berkata, ayo Feni dan Coki, tolong dilepas itu bandanya demi keselamatan kita bersama. Feni dan Coki masih bingung. Akhirnya Bambang ngomong, ya udah Feni dan Coki, tolong ditanggalkan dulu jimatnya. Dan akhirnya mereka berdua menuruti perkataan si Bambang. Setelah kalung si Feni dan ikat pinggang si Coki dilepas, kemudian saya kasih benda tersebut kepada sang kuncen. Sang kuncen berkata, terima kasih, benda ini saya simpan. Nanti saya kembalikan lagi ke kalian jika ingin pulang nantinya. Ayo kita lanjutkan perjalanan lagi. Udah lewat waktu maghrib. Kita lanjut jalan untuk sampai ke base camp. Kita lanjut berjalan lagi dengan penerangan senter di malam hari. Cuaca tampak dingin serta melewati hutan yang sangat lebat. Sepanjang kita jalan, kita semua mendengar suara tangisan wanita. Suara menggerang dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Sang kuncen berkata, tutup kuping kalian semua. Ayo jalan terus, lihat arah jalan, jangan lihat pepohonan di kiri dan kanan. Kita berjalan terus dan kuping kita ditutup pakai kapas dari kotak P3K. Keril udah gak berat lagi, jadi leher saya agak enakan. Tak sadar begitu kepala saya mengadahkan ke atas, saya melihat sosok wanita berkain putih duduk di atas sebatang pohon sembari memainkan seperti di ayun-ayun. Mukanya tertutup oleh rambutnya yang menjuntai hampir semata kakinya. Anehnya, wanita itu menangis dan air matanya jatuh mengenai badan saya. Seperti kena air segayung ke badan saya. Saya mempercepat jalan sembari menyalakan rokok kretek. Gak lama kemudian, tiba-tiba kita mendengar suara gamelan. Aneh banget. Padahal telinga kita sudah disumpal dan tidak bisa mendengar suara apapun. Teman-teman hanya menggunakan isyarat bahasa tangan saja. Sang kuncen sempat berhenti dan menyilangkan telunjuknya ke arah bibirnya. Mungkin maksudnya jangan ada yang bicara. Gak lama kemudian bau bunga 7 rupa sangat menyengat di hidung kita. Kemudian sang kuncen bakar rokok kreteknya dan menaruh di percabangan pohon. Kemudian dia dengan isyarat tangannya menyuruh kita lanjut jalan lagi. Singkat cerita, akhirnya kita sampai di base camp kira-kira jam 8 malam. Di base camp ada beberapa warga lokal yang nongkrong sembari ngobrol-ngobrol. Mereka kaget melihat kedatangan kita. Bahkan ada beberapa di antara mereka berkata, kok nyampenya malam banget mas? Ada badai di atas tadi.
Bambang hanya menjawab, "Gak ada pak, cuman teman kita tadi ada yang cedera dan jatuh di atas tadi." Sontak mereka melihat Coki yang celananya ada perban dan kelihatan warna merah darah di perbannya. Akhirnya kita disuruh beristirahat oleh sang kuncen. Saya lihat sang kuncen ngobrol-ngobrol dengan warga sekitar dengan muka yang sangat serius. Coki diganti perbannya oleh Novi. Setelah itu kita bersih-bersih badan di base camp. Kemudian kita makan malam dengan lauk sayur sop, telur, dan gorengan tahu tempe, serta sambal yang begitu enaknya. Kita semuanya tertidur lelap di base camp saking capeknya. Coki dan Adi tidur sampai mendengkur. Saya masih rebahan serta masih membayangkan kejadian turun sore tadi. Agak lama kemudian saya tertidur. Entah jam berapa, mungkin lewat jam tengah malam. Tiba-tiba saya mendengar suara teriakan si Feni. "Tolong, saya mau pulang. Saya gak mau ikut sama kamu." Kita semua terbangun kecuali si Coki. Rupanya bermimpi seperti rep-repan dan ketindihan sesuatu. Saya, Adi, Novi, dan Bambang bangunin Feni dari tidurnya gak bangun-bangun. Akhirnya Bambang bangunin sang kuncen. Dan sang kuncen berkata, "Astaga, makhluk itu suka sekali dengan Feni. Pengen diajak nikah di kerajaannya." Kuncen tersebut menenangkan ke Feni. Dan akhirnya Feni terbangun dan membuka matanya. "Ya sudah, minum ini. Jangan lupa berdoa kalau mau tidur." Begitu kata sang kuncen. Singkat cerita, kita tertidur lelap dan tidak ada gangguan sama sekali di malam itu. Dan bangun paginya menghirup udara segar di lereng Gunung Wilis. Setelah kita mandi pagi dan beberes perlengkapan tidur, kita sarapan pagi. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol, minum kopi, ditemani cemilan singkong rebus dan pisang goreng dengan sang kuncen. Sang kuncen berkata, "Gimana Bang Coki kakinya?" "Baik-baik aja kok pak. Kayaknya luka saya sudah mengering dan sudah enakan dibawa jalan." "Gimana Mbak Feni?" "Saya semalam kenapa ya pak? Kayak ada laki-laki tinggi besar dan gagah, ganteng, pakaiannya seperti pangeran kerajaan zaman dulu. Ngajak saya nikah. Tapi saya gak mau. Tapi dia maksa dan tiba-tiba wujudnya seperti raksasa, berbulu hitam dan lebat, seperti bertaring giginya. Dia memeluk saya dan menciumi pipi dan badan saya. Makanya saya berontak, ngamuk dan nangis. Tapi saya gak bisa melepaskan pelukannya itu." Sang kuncen hanya menarik napas yang panjang dan dalam sekali dan menghembuskan asap rokoknya. "Kan saya sudah bilang, kalian mendaki gunung ini, tolong tinggalin badannya atau jimatnya. Karena kodam dari jimat kalian menantang para penghuni Gunung Wilis dan akhirnya mereka berkelahi. Sampai masuk ke badan kalian dan kalian gak sadar saling mencekik satu sama lain. Dan juga kalian berdua diganggu terus oleh penghuni gunung itu." Feni Doki diam saja sembari mengangguk-angguk. Sang kuncen menyerahkan kalung ke Feni dan ikat pinggang ke Coki. Percaya nggak percaya, memang itu salah satu pantangan di Gunung Wilis ini. Saya, Adi, Novi, dan Bambang hanya melongo saja mendengar penjelasan dari sang kuncen. Akhirnya Bambang membuka obrolan. "Pak Kuncen, pas kita turun tadi melewati hutan yang lebat dan banyak pohon besar-besar, kenapa ya tas kita pada berat semua? Padahal kan logistik sudah hampir habis. Paling air dan makanan ringan untuk perjalanan turun." Dan Pak Kuncen menjawab, "Bang Coki, di tasnya digayutin sama wanita cantik, tapi mukanya pucat sekali. Berpakaian warna hitam seperti sedang berduka ditinggal pacar atau suaminya. Mas Adi, tasnya digelayutin oleh sosok nenek-nenek dengan dandanan yang sangat menor, memakai kipas kertas di tangannya. Mas Bambang, tasnya digayutin oleh sosok anak kecil 3 orang, kelihatannya mereka hanya jahil saja, tapi tidak mengganggu, pengen ngajakin main kayaknya. Mbak Novi, tasnya digelayutin oleh sosok kakek tua yang gemuk dan berkepala botak. Di tangannya memegang kendi minuman. Mbak Feni, saya lihat malah 2 pemuda gagah dan ganteng, yang satu duduk di tasnya dan yang satu lagi
digandeng meluk Mbak dari belakang. Begitu sang kuncen ketawa sambil batuk-batuk dan minum kopinya. Mas Heru malah digandeng lengan kiri dan kanannya oleh dua wanita cantik berpakaian seperti pendekar atau pengawal. Yang satu pakai baju kemben warna hijau, celana pengsi hijau, membawa busur panah melintang di belakang punggungnya, serta anak panah di sarung pinggangnya yang terbuat dari kulit rusa. Yang satunya lagi pakai kemben biru, celana pangsi biru, serta pedang di samping pinggangnya yang gagang pedangnya berbentuk burung elang. Dan di tasnya Mas Heru ditaruh seperti ada buntelan kain pakaian gitu. Mungkin pakaian dari dua pendekar cantik itu. Dia ngawal Mas Heru turun gunung. Mungkin itu pengawalnya kerajaan Gunung Wilis itu. Mereka senyum-senyum saja melihat Mas Heru. Melihat sang kuncen tertawa lepas dan giginya kelihatan banyak ompongnya, saya jadi merinding mendengar penjelasannya. Sontak ketika semuanya mengelus-elus leher dan tangan masing-masing karena merinding mendengar penjelasan dari sang kuncen. Saya nanya lagi, terus yang kita semuanya mendengar suara gemelan itu apa Pak Kuncen? Padahal telinga kita semuanya sudah ditutup oleh kapas. Terus kita disuruh berhenti sebentar dan Pak Kuncen bakar sebatang rokok dan diselipkan di batang pohon. Oh, memang ada yang lewat rombongan kerajaan gaib di Gunung Wilis. Rombongannya banyak sekali, mungkin acara ngunduh mantu atau selamat datang kepada rombongan yang datang. Ya sudah, saya mau ada urusan lagi. Semoga ini pengalaman berharga buat kalian semua. Saya juga senang ternyata kalian membawa kita berdoa sampai turun kembali di sini. Hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Akhir kata semua berpamitan dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pak Kuncen. Kita berdoa sebelum pulang dan lanjut menaiki kendaraan yang membawa kita ke kota Kediri. Singkat cerita, siangnya kita sampai di rumah Bambang dan beristirahat. Suatu pengalaman yang sangat berharga buat saya dan teman-teman dalam pendakian ke Gunung Wilis. Tidak semua pendakian gunung itu menyeramkan. Itu dikarenakan oleh akibat dan sebab kita sendiri. Jika kita mematuhi adat istiadat, menjaga etika, sopan santun, dilarang mengambil apapun kecuali gambar, dilarang meninggalkan apapun kecuali jejak, dilarang membunuh apapun kecuali waktu. Insya Allah kita akan selamat dan terhindar dari gangguan makhluk-makhluk astral yang tak kasat mata. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara semua ciptaannya. Kita percaya yang gaib itu ada, tetapi kita tidak boleh mengkultuskannya. Tetap kita percaya kepada Sang Pencipta alam semesta raya yang indah ini, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitulah pengalaman dari Heru Survival ketika mendaki di Gunung Wilis pada tahun 1995. Percaya ataupun tidak, itu kembali ke pribadi masing-masing. Ambil hikmah dari setiap kisah yang kami bawakan. Jangan melanggar aturan yang telah ditentukan. Buat kalian yang punya kisah menarik seputar pendakian atau kisah apapun itu, silahkan kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi. Atau bisa juga DM di Instagram @mahasiswa_siluman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.